Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur di mana hari ini adalah merupakan hari terakhir di tahun 2022. Artinya kita di penghujung tahun dan akan memasuki tahun yang baru esok hari. Nah, dalam kesempatan saat ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan sebagaimana yang disaksikan di dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9 di dalam terang tema bersyukur atas penyertaan Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Dalam setiap langkah kehidupan kami, penyertaan Tuhan sungguh nyata. Di mana pada saat ini ya Tuhan, di penghujung tahun 2022 ini, kami hendak merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan. Biarlah melalui ini kami akan semakin diteguhkan, dikuatkan. Terlebih juga kami memiliki keyakinan bahwa kami pun akan sanggup menjalani tahun 2023 esok hari bersama dengan Tuhan. Untuk itu biarlah kiranya Roh Kudus Kau curahkan kepada setiap kami agar melaluinya kami dapat memahami firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan Mazmur 34 ayat 9 menyampaikan demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tiba di penghujung tahun 2022 ini, kita sadar betul bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita hingga tiba di saat ini itu adalah karena kasih, karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Nah, untuk itu maka di dalam kita akan mengakhiri tahun 2022 ini ada dua hal yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama adalah merefleksikan perjalanan kehidupan kita, dan kedua kita menaruh keyakinan kita untuk kita boleh memasuki 2023 nanti. Nah, dalam tema bersyukur atas penyertaan Tuhan sebagaimana disaksikan dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini, kesaksian Mazmur 34 ayat yang ke-9 memberikan sebuah gambaran kepada kita bagaimana pada saat itu Daud menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan. Bahwasanya dia menyadari betul perjalanan kehidupan yang dia lalui tentu tidak selalu berjalan dengan baik ya, tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada situasi-situasi yang berat, ada situasi-situasi yang tidak mudah, situasi-situasi yang sulit yang harus dia lalui, yang harus dia jalani. Tetapi di dalam kesemuanya itu Daud bersyukur bahwa ada penyertaan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di dalam setiap hal yang dia lalui itu. Sehingga kemudian di dalam ungkapannya sebagaimana dinyatakan di dalam ayat yang ke-9 yang kita baca tadi, ia mengingatkan kepada kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi walaupun pada saat itu dia berada dalam situasi yang tidak baik, tetapi dia berusaha untuk melihat bahwa sesungguhnya dalam perjalanan kehidupannya itu ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang ia terima. Sehingga kesulitan yang dia hadapi tidaklah kemudian meniadakan, menghapuskan rasa syukurnya atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami di dalam kehidupannya. Nah, demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sadar betul bahwa perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 ini juga tentu bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang harus kita lalui, di mana di dalamnya perlu perjuangan, di mana di dalamnya perlu kerja keras yang kita lakukan.
Mungkin juga ada tangis, ada air mata yang kita keluarkan di dalam proses itu. Tetapi dalam kaitan ini ketika tiba di penghujung tahun ini, bahwa kesemuanya itu tidaklah kemudian bisa menghapuskan kita untuk tetap bisa melihat bahwa ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan hingga kita tiba di penghujung tahun ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah yang diajak juga oleh pemazmur dalam bacaan kita pada saat ini. Bahwa lihatlah selalu kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, seperti kata lagu juga ya dalam Kidung Jemaat ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa, hitunglah berkat-berkat Tuhan. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pada saat ini akan mengakhiri tahun 2022. Bukan karena hebat dan kuat gagah kita, tetapi di dalam kesemuanya itu ada tangan Tuhan yang selalu menopang, meneguhkan, menguatkan, dan menuntun kita. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan saudara, firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Inilah juga yang akan kita lakukan. Ketika kita menyadari bahwa dalam semua proses di penghujung tahun ini ada tangan Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita, maka ketika esok hari kita akan menapaki tahun yang baru, maka kita pun juga akan kembali menaruh harapan, menaruh keyakinan kita kepada tangan kasih Tuhan yang akan melindungi, yang akan menyertai perjalanan kita di tahun 2023 nanti. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku, mari bersama-sama kita akan melewati tahun 2022 ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas segala kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekaligus juga di akhir tahun ini, mari kita pun juga tetap menaruh keyakinan kita kepada Tuhan yang akan selalu menyertai kita, yang selalu menuntun kita, yang selalu memberikan tangan kasih-Nya kepada kita di dalam kita mengarungi perjalanan kehidupan kita di tahun 2023 nanti. Biarlah kiranya segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini ya Bapa, kami boleh tiba di penghujung tahun 2022 ini. Kami sadar ya Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami itu ada tangan Tuhan yang selalu menopang, meneguhkan, dan menguatkan kami. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan di sepanjang kehidupan yang kami lalui di tahun 2022 ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Di pagi hari ini, segala pujian dan hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Allah yang Maha Baik, kami akan mengakhiri tahun ini dengan segala ucapan dan ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah esok hari ya Tuhan, ketika kami pun akan mengarungi perjalanan kehidupan di 2023, keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai, menuntun perjalanan hidup kami, itulah yang senantiasa memberikan kami juga kekuatan untuk tetap melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan kami nanti pun akan ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu mengiringi perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, renungan Resapi mengakhiri tahun 2022 ini. Dan kita berjumpa kembali di edisi pertama di tahun 2023 nanti di dalam edisi Resapi. Tuhan Yesus memberkati dan akan memperjumpakan kita kembali dalam sukacita dan dalam rasa syukur atas kemurahan dan kasih setia Tuhan. Amin.